saya ada janji bertemu dengan peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasinya, sebentar saya cari tahu dulu. Pemirsa, saya Sita yang akan menemani Anda dalam program Sukses Bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di belakang saya ini ada bangunan yang keren sekali gaya arsitekturnya. Menurut literasi yang saya baca, bangunan ini usianya sudah ratusan tahun. Untuk tahu cerita lebih lanjutnya, yuk kita temui penelitinya. Hei Sita, iya. Wah senang tak buka melan ya. Iya Pak, senang banget bisa Iya. nyoba-nyoba. Ini termasuk konsep Balai Pelestarian Nilai Budaya. Wah, saya ini sangat kagum dengan bangunan ini Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, ini siapa arsiteknya dan kapan dibangun? Saya juga penasaran bagaimana sejarah dan ceritanya kantor BPNP DIY. Nah iya, jadi pada tahun 1847 itu dibangun oleh Dipowinoto dan ditempati, kemudian meninggal, dilanjutkan lagi oleh Dipowinoto kedua sampai tahun 1911. Kemudian tahun 1917 menantu Sultan Habibie yang namanya Kanjeng Raden Tumenggung Jayadipuro itu diserai untuk melanjutkan kegiatannya di rumah ini. Akhirnya apa? Diperbaiki. Bangunan ini diperbaiki karena dia adalah seorang arsitek, ahli seni tari dan bangunan. Nah, ini loh Sita, yang namanya Standard School Sekolah Budi Utomo. Ini yang menarik dan tidak berubah tempatnya. Dan siapa yang sekolah di sini? Karena waktu kongres pertama Budi Utomo itu 1908 itu menginginkan orang-orang punya hak untuk studi belajar. Nah, inilah tempatnya. Pokoknya yang mau sekolah silakan. Pak, tadi bagaimana Pak? Cerita tentang rumah kebangsaan. Saya penasaran Pak. Oh ya, ini yang perlu saya jelaskan. Mengapa saya katakan rumah kebangsaan? Nah, diawali dengan suatu kongres Yogyakarta waktu itu. Kongres Yogyakarta pertama itu dilakukan tahun 1919. Itu diadakan rapat pertama kali di sini, membentuk organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan juga berpikir ke arah masalah-masalah yang bagaimana kita punya bangsa yang merdeka. Kemudian tahun 1925, karena hubungan KIT Jayadipuro itu dengan tokoh-tokoh organisasi kebangsaan luas, mereka juga menggunakan Kongres Young Islami Tenbon di sini. Dengan adanya Kongres Pemuda di Jakarta tahun 1928, maka semakin berani mengadakan kegiatan. Kemudian kegiatan pertama kali setelah Kongres Pemuda adalah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Jadi hasil Kongres Pemuda 1928 itu ditindaklanjuti oleh wanita-wanita yang berkumpul di sebanyak 30 organisasi wanita, jumlahnya adalah 1.100 orang padat di sini, wanita semua. Iya, mereka
berkumpul bersama-sama, akhirnya menelurkan pemikiran organisasi utama bernama Perikatan Perempuan Indonesia. Yang pertama ya di sini nih, akhirnya diusulkan menjadi cagar budaya. Nah itu, dan kemudian saya pertajam lagi, saya tulis menjadi buku bersama teman-teman, ada berjudul Rumah Kebangsaan. Lalu setelah kemerdekaan, bagaimana fungsinya Pak? Justru kontinuitas gedung ini hebat betul. Jadi setelah kemerdekaan, waktu itu pertama kali dipakai untuk lembaga Yavanologi atau dulu Kebudayaan Nusantara. Kemudian dilanjutkan jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya. Itulah sampai sekarang. Jadi fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya ini dari awal dibangun sampai sekarang tetap berfungsi dengan baik ya Pak ya? Nah itulah yang sampai sekarang, sehingga ditempati untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya yang intinya adalah melestarikan berbagai aspek kaitannya dengan kebudayaan, baik seni maupun atraksi budaya. Kalau begitu terima kasih banyak Pak informasinya. Ini sangat menambah wawasan bagi saya dan juga pemirsa di rumah. Iya. Kalau begitu terima kasih Pak. Iya. Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perpustakaan yang mempunyai koleksi sekitar 10.000 judul dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Pengunjung terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum, akan tetapi kebanyakan dari mahasiswa adalah mahasiswa yang berkecimpung di bidang sejarah dan kebudayaan. Yata wau Sang Prabu ing Majalangu sampun amiyarsi warti lamun Bu, suaranya merdu sekali. Mbak Sita sini Memanggil saya untuk kesini loh Bu suaranya. belajar ngelmu tua, ngelmu Jawa. Ini tembang apa Bu? Ini tadi Megatruh. Tembang Megatruh. Megatruh itu maknanya tembang untuk kematian. Oh, tembang untuk kematian. Iya. Itu ceritanya seperti apa Bu? Kalau ini Serat Centini. Serat Centini itu isinya berbagai macam tentang budaya Jawa. Tentang budaya Jawa ya Bu? Iya. Banyak orang mengatakan bahwa Centini itu ibarat ensiklopedi budaya Jawa. Berarti ini adalah kumpulan ensiklopedi Jawa ya Bu? Iya. Apapun tentang budaya Jawa ada di sini. Tentang arsitektur Jawa, tentang pengobatan tradisional, tentang upacara adat, ilmu tentang tradisi seperti upacara-upacara daur hidup, upacara saat bayi dalam kandungan, saat bayi lahir, saat anak-anak perkawinan sampai kematian dan selamatan, semua ada di sini. Ilmu perbintangan, astrologi ada di sini, pawukon ada di sini. Pokoknya lengkap. Ada lagi nggak Bu yang berharga? Oh banyak, kita mempunyai koleksi itu sekitar 700 judul. Ya, tapi Centini ini yang sering kami baca, kami teliti karena ini ibarat ensiklopedi Jawa itu tadi, dan ini babon. Ada memang berbagai versi Serat Centini, tetapi yang komplit utuh 12 jilid hanya ini. Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas fungsi pelestarian kebudayaan, yakni tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tradisi, kesenian, perfilman, dan juga kesejarahan.
Dari semua tugas fungsi tadi meliputi aspek-aspek pelestarian, kami wujudkan di dalam berbagai kegiatan, antara lain penelitian atau pengkajian, ini outputnya buku. Juga ada inventarisasi tentang warisan budaya tak benda. Program ini atau kegiatan ini adalah kegiatan prioritas dari direktorat yang harus kami lakukan. Jadi inventarisasi ini merujuk kepada semua karya budaya yang ada di dalam OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuannya agar semua data tentang karya budaya yang ada di wilayah kerja, yakni di DIY Jateng dan Jatim, bisa terinventarisir secara baik dan sistematis. Kemudian yang lain adalah ada aspek pelestarian, sosialisasi, kemudian juga fasilitasi. Kegiatan fasilitasi ini kami khususkan untuk komunitas sanggar seni maupun maestro yang bergerak di dalam seni budaya, dan itu kita dorong agar mereka terus bisa melakukan kerja kreatif dalam pelestarian budaya. Dan di masa pandemi ini, maka program fasilitasi ini menjadi sarana yang sangat efektif untuk mendukung semua pelaku seni agar bisa terus berkarya. Yang kami gelar di tahun 2020 ini ada berbagai festival, antara lain yang sudah berjalan adalah Joyo Tipuran Culture and Art. Ini adalah pagelaran tari tradisi dan kontemporer yang melibatkan 10 sanggar seni. Kemudian festival yang lain adalah Festival Sastra Jawa. Ini juga melibatkan 10 sanggar maupun komunitas, dan kemudian di kegiatan ini basisnya sastra Jawa. Kita olah atau diolah oleh para pekerja seni menjadi sebuah seni pertunjukan. Tidak lain agar sastra Jawa bisa lebih membumi, bisa lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Oke, kegiatan yang lain tadi festival sudah, maka yang juga kita ampu adalah semua yang menjadi program prioritas dari Direktorat Jenderal. Jadi ada juga jalur rempah yang sekarang kita push terus, kita dorong untuk melakukan kegiatan ini bergandengan tangan dengan para akademisi, para komunitas, para pekerja kreatif, dan juga dari kementerian yang lain. Ini semua ada banyak peralatan gamelan di sini, dan juga ada teman-teman, rekan-rekan muda. Ini persiapan kita untuk Festival Ketoprak. Dimulai ada yang sekarang sedang latihan. Kita gelar Festival Ketoprak Pelajar. Festival Ketoprak yang kita gelar untuk memberikan ruang kreasi bagi para generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Kali ini diikuti 3 sanggar. Ketiga grup ini nanti akan menampilkan karya kreasinya Ketoprak Pelajar di dalam festival yang digelar oleh BPNB DIY. Silakan teman-teman mengikuti kegiatan kami melalui channel YouTube BPNB DIY. Harapan kami BPNB DIY ke depan bisa lebih berkarya nyata di dalam aspek pemajuan kebudayaan dan memiliki kontribusi positif agar kebudayaan yang ada bisa lebih maju, bisa lebih mensejahterakan, dan tentunya kami akan selalu terus bekerja sama dengan komunitas, dengan stakeholder terkait, karena untuk pemajuan kebudayaan tidak bisa hanya kami lakukan sendiri. Komunitas seniman budayawan, pada merekalah semua budaya ataupun tradisi kesenian yang ada. Jadi merekalah pelaku aktif, dan kami akan mendorong itu agar budaya Indonesia menjadi lebih maju. Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan berhasil melestarikan sejarah dan mempertahankan budaya lokal yang kian terkikis oleh modernitas dengan berbagai kegiatan dan juga hasil penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya agar kelak anak cucu kita bisa menikmati dan melihat budaya lokal yang syarat dengan nilai-nilai budi pekerti luhur. Saya Sita beserta tim yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.